Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Semuanya, gimana kabarnya nih hari? Alhamdulillah sehat di perantauan. Ini yang selalu saya doakan, ini yang selalu saya harapkan buat panjenengan semuanya. Semoga sehat terus nih Mbak ning perantauan. Amin. Semoga dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Semoga dipermudah segala urusane sampean nggih Mbak. Amin 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 ya robbal alamin. Nah, Mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas yang sedang viral di kalangan kita. Jadi ini bisa dibilang pembahasan yang bisa menunai pro dan kontra. Jadi nggak usah lama-lama, kita bakal membahas salah satu cadar yang viral hari ini. Oke, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama. Mbak, Saman pasti sudah tahu kalau hari ini, kemarin malam, PRT asal Indonesia ini viral karena dia sendiri yang memviralkan, di-share sama teman-teman yang lain. Ini tentang perilaku dia yang menurut aku menyimpang. Nyimpangnya gimana sih? Bukankah kamu dulu juga dianggap menyimpang? Ya memang Mbak, tapi setidaknya aku tidak menggunakan tameng agama ini untuk membungkus perilaku aku. Jadi ceritanya ini ya, ada salah satu teman kita ini yang melakukan kegiatan di dalam aktivitas yang lumayan ekstrim bagi kita yang nggak biasa. Ini disebut sebagai flyboard atau flyboarding. Ini adalah olahraga yang melayang terbang, dan biasanya olahraga ini memang ada pemandunya Mbak, dan pemandu ini memang harus yang profesional. Jadi wajar tidak dilakukan dengan sendiri, dan harus ada pemandu dan yang mendampingi ketika melakukan terbang itu. Iki memang sudah terkenal Mbak di sosial media. Biasanya pemandu iki rata-rata rada ganteng-ganteng atau ganteng banget. Nggak mungkin elek, karena elek males wong mau didampingi atau males lah mengikuti olahraga ini. Nah, ini ada salah satu PRT asal Indonesia. Inisial dari akun Facebooknya ini ada nama akunnya Solehot. Dia ngupload video foto di mana dia dengan memakai cadar dan pakaiannya memang sopan. Tapi yang nggak sopan itu adalah adegan waktu terbangnya itu minta digendong. Siapa ngerti kan minta digendong cowok yang bukan muhrimnya, akhirnya hadap-hadapan depan semacam gendong bagian depan. Jadi kakinya itu mengempet si mas pemandu tadi. Nah, ini akhirnya geger. Dan tengah-tengah gegernya, ini membuat Mbak itu tidak meminta maaf atau berhenti nih Mbak untuk melakukan pembelaan, tapi dia malah menulis status yang berentet-rentetan. Nah, status dia yang berentet-rentetan tadi ini memperlihatkan bahwa mohon maaf, saya rasa ini Mbak ono koyoknya lebih ke gangguan mental. Dimana nggak saya katakan gangguan mental, karena biasanya nggak pakai jilbab, nggak pakai cadar, tapi itu hari pas ono kegiatan dia ikut olahraga membayar atau playboarding tadi, dia memakai hijab, padahal hari-harinya enggak Mbak. Jadi ini semacam penyimpangan, aku rasa penyimpangan, di mana penyimpangan itu sikap yang memuaskan dirinya sendiri. Ini yang pertama mungkin seperti itu. Yang kedua bisa saja dia menutupi Mbak, menutupi perilaku dia. Padahal biasanya kan dia nggak pakai jilbab, nggak pakai cadar, tapi itu hari dia memakai jilbab menyadar, biar orang nggak tahu, oh sing terbang bersama pemandu cowok sipit oh iki loh. Nah, iki bisa menutupi aib dia dan juga semacam kepuasan pada diri sendiri. Kemudian yang ketiga, ini bisa dikatakan dia mencari sensasi. Jadi dia pengen akunnya dia itu banyak pengikutnya, viral, kemudian dia mendapatkan notis Mbak, karena FYP pastinya. Dan ini tidak mungkin dibahas di sosial media Facebook, YouTube ini pasti ada beberapa YouTuber itu pasti bahas. Dan pasti iki di akun TikTok pasti banyak banget yang membahas. Ini dipastikan seperti itu. Jadi semacam pengen tenar, jadi cari sensasi dengan cara seperti itu. Jadi ini 3 yang bisa saya temukan di dalam kasus Mbak Iki. Nah, setelah terjadinya
viral itu ya Mbak, harusnya dia kan meminta maaf nih, udah tidak usah melakukan pembelaan karena dia salah. Tapi semakin dia melakukan pembelaan itu memperlihatkan bahwa memang dia rodok. Salah satunya kenapa kok kita katakan rodok-rodok. Nah ini on status dia Mbak, si kaya solehot ini ya gini. Wingi aku ceriwis banget karo si Koko nih. Aku ngomong ini, Koti. Jadi naik terus. Tetapi Kokonya jawab, wes cukup iki ojo dudur bahaya. Enough lah, very dangerous. Jadi Mbak Iki cerita kemarin dia itu pengennya terus terbangin naik ke atas, tapi Kokonya bilang oh bahaya ini. Nah di tengah-tengah perkataan statusnya ini yang bikin aku gengkel tuh gini. Anggere dekne wajah minggir ke kiri, ini kiri opo kanan, lambeku sing monyong iki nyosor dagure deke. Jadi nyosor inane Mbak. Iki peng 3 terakhir dekne ngerti pas minger tak pas dek minger tak dia bisa statusnya dibikin seperti itu Mbak, gila nih. Tapi dia tuh pede aja, nggak ada izin, padahal status dia mohon maaf saat itu jilbaban dan juga cadar. Dia nyawang aku, bangga di sawang, isin seneng aku dalam kesempitan. Orang yang tulus, makasih ya ganteng udah digendong dan mau dipeluk ya elek. Jadi dari status dia kelihatan banget iki koyoknya memang ono kelainan lah. Kelainan ketika melakukan hal-hal yang menurut aku rodok nyimpang, tapi dia dengan sengaja ini memakai jilbab, memakai cadar. Jadi ini semacam kelainan aku rasa. Kalau nggak memakai cadar, nggak memakai jilbab, iki kurang puas. Makanya iki perilakunya menurut aku memang menyimpang, aneh. Nah kemudian setelah itu kan rame nih, karena di tengah-tengah setelah dia melakukan flying tadi, dia itu bersama cece-cece yang lain ini lagi happy fun, jadi kayak joget-joget dengerin musik Mbak. Dan itu ono orang yang memfoto karena perilakunya kan hijab, kemudian pakai cadar, tapi dia seneng-seneng kayak orang lagi dugem. Nah ini yang membuat teman yang lihat iki memfoto dan memviralkan lagi, karena kok iso yo dia ini jilbaban cadar tapi kok kayak dugem aja. Nah di tengah-tengah viral ini bisa-bisanya dia ono kata-kata gini, Masya Allah, tabarakallah, keren habis, aku viral, hore, terima kasih ya Allah. Nah dari kata-kata dia seperti ini jelas-jelas ini memang orangnya rodok-rodok. Jadi kalau ada yang bilang jilbaban cadaran kok seperti itu, dia sebenarnya nggak mungkin Mbak cadaran jilbaban. Dan hari itu memang dia dengan sengaja melakukan kegiatan itu dengan bercadar. Yogi tujuannya sensasi. Atau enggak, dengan cara seperti itu dia mencari kepuasan dirinya sendiri. Jadi setengah menjelekkan agama. Itu kenapa saya bilang bahwa mohon maaf ya, dia ini mempermalukan diri sendiri. Mau nakal, tapi tolong iki jangan menjadikan agama iki sebagai tameng dia, nakalnya dia. Dan jangan menjadikan hawa nafsumu itu kamu bungkus dengan agama. Padahal agama itu mengajarkan kebaikan, tapi kamu membungkusnya perbuatan itu dengan agamamu. Jadi dia itu menjadikan tameng agamamu itu untuk perilakumu yang menyimpang tadi. Entah itu alasanmu apa, yang jelas kamu yang tahu. Tapi saya hanya menjelaskan tadi, bisa jadi memang kelainan. Yang kedua, sensasi. Ketiga, memang dia ini pengen menutupi jati dirinya sendiri, bahwa iki loh dia seperti ini, tapi ditutupi biar orang nggak ngeliat. Masa dia minta gendong bagian depan. Dan ini wes mohon maaf, Facebooknya dia itu kan rata-rata nggak jilbaban ya Mbak. Tapi itu hari dia jilbaban. Nah itu yang patut dipertanyakan. Sekali lagi dia menjadikan perilaku dia itu yang menyimpang dengan menggunakan agama sebagai tameng itu. Jadi orang yang menutupi identitas itu hari dengan cadar, dengan jilbab dan juga dengan pakaian yang syar'i. Ini wong jahat banget Mbak.
Dan ini kalangan transvestisme, kepuasan, mohon maaf seksual, dan ini mengenakan pakaian sebagai fantasi. Jadi dengan cara berpakaian seperti itu dia memiliki fantasi. Fantasinya ya opo? Fantasinya dia melakukan dengan mohon maaf dibalut agama tadi. Ini yang saya temukan dari kasusnya Mbak E ini. Sampean boleh setuju, sampean boleh nih ngomong enggak. Karena saya yakin kita semua itu memiliki dosa. Tapi setidaknya jangan kita bungkus dosa kita dengan agama. Karena ketika kita membungkusnya dengan agama, kemudian sebagai tameng agama, ini sebenarnya kita nggak jauh beda dengan orang yang buka-bukaan seperti itu. Sebenarnya yang poin utama adalah ketika Anda itu menggunakan jilbab, kemudian sampean cadaran, tapi sampean itu minta gendong kepada orang yang bukan muhrim. Dan kemudian ditambah lagi dengan kata-kata sampean yang kurang pantas, sampean nggak menyadari, sampean nggak minta maaf, tapi sampean terus menambah status pembelaan diri. Nah ini yoi yang menyebab kawan-kawan sekali lagi geram sama sampean. Jadi saya cuman bicara ya bahwa sekali lagi cadar itu kan nggak wajib, memang sunnah, bisa dibilang mubah, dan sekali lagi itu kan nggak wajib. Tetapi dosa ketika sampean tuh menggunakan cadar itu sebagai penutup diri untuk perilaku Anda yang menyimpang tadi. Kemudian masalah aurat bagus sih, memang semuanya wajib menutup ya Mbak ya. Dan memeluk laki-laki yang bukan muhrim. Nah ini sebenarnya banyak di antara kawan-kawan melakukannya, tapi cuman nggak banyak yang dihujat karena mereka ini tidak menggunakan tameng agama. Jadi poin besarnya menurut saya. Oke, menurut kawan-kawan dengan adanya kasus ini bagaimana? Mungkin kawan-kawan memiliki pandangan sendiri, silahkan komen. Nah hari ini kita bakal bahas kasus yang kedua. Mbak, saya dulu pernah membahas kasus ini, tapi hari ini ternyata ada kasus yang hampir sama dengan pembahasan kasus yang dulu pernah dibahas di channel ini. Jadi Mbak ceritanya gini, ada salah satu PRT asal Indonesia, ini baru kerja di Hong Kong dapat 3 bulan. Tapi dia di interminate Mbak ketika kerja 3 bulan di tempat majikan. Nah kenapa kok sampai di interminate? Karena ini alasannya majikan Mbak ini membawa kutu. Jadi kutu rambut Mbak dibawa. Lah kok bisa Cice? Ketahuan oleh majikannya. Jadi itu hari majikan bersama anak perempuannya ini keluar Mbak untuk makan siang. Anaknya itu gatel Mbak rambutnya, jadi nisik ay. Mami, hana aku tahu mami, aku tahu hana. Nah, dia itu garu saking gatel. Akhirnya iki anake nangis karena gatel banget Mbak. Sama tahu lah, karena kita rata-rata kalau dulu sebelum kita berangkat ke Hong Kong, pasti kita itu pernah di situasi memiliki kutu rambut. Nah sama seperti anak kecil ini, gatel banget Mbak, dikukur. Nah dia curhat sama emaknya tuh penasaran apa yang membuat anaknya ini sampai gatel terus nangis. Makanya emaknya itu periksa. Setelah diperiksa, nah ketemulah kutu rambut. Dan kutunya rambut ini sampai nyepuk banyak Mbak. Nah ini dia Mbak. Nah mengetahui si anaknya perempuan ini kena kutu rambut, iki majikan mencurigai kalau si cecenya yang baru kerja di tempat dia ini yang menularkan kutu itu. Mungkin bisa saja main sama si cecenya, tidur dalam satu kamar, mungkin seperti itu. Makanya majikan langsung nujunya ke cecenya itu yang baru kerja 3 bulan tadi. Makanya majikan ini langsung kinja ke cecenya. Ternyata iki cecenya lebih banyak kutu rambutnya Mbak. Nah mengetahui ternyata anakku ki rambutnya banyak kutu rambut iki gara-gara cece, akhirnya cece ini diinterminate oleh majikannya perempuan dan dikembalikan ke agensi Mbak. Kemudian si majikan ini tidak mau basa-basi, tidak mau itu hari dia mentotal nih
semua hak-hak Cici langsung dikembalikan, terus bilang nanti totalan dari hak-hakmu tak keluarkan ini hari tak kasihkan ke agensimu. Jadi mbaknya itu langsung dikeluarkan totalannya hak nanti. Jadi karena takut majikan ini juga tertular. Jadi kasus seperti ini ternyata banyak loh mbak ya. Apakah mbak-mbak dulu pernah ke Hong Kong membawa kutu rambut? Coba komen mbak. Terus bagaimana cara anda ini mematikan kutu rambutmu itu? Apakah anak majikanmu itu ada tertular, kemudian karena ada yang tertular, kemudian gatel, tapi majikanmu tuh musuh wae karena dianya tuh mikir kutu rambut itu bisa dibelikan obat di Yufong. Jadi dia menganggap hal seperti itu sepele. Tapi ono majikan yang menganggap hal itu bukan sepele. Jadi dia ketakutan seolah-olah kamu itu membawa hewan kecil yang berbahaya bagi kelangsungan pertumbuhan rambutnya anak majikan. Dan ini mempengaruhi konsentrasi belajar anak majikan. Jadi itu dianggap hal yang bahaya juga. Makanya langsung di internet. Apakah sama seperti itu? Apakah majikan sama seperti itu? Silakan komen karena kasus seperti ini ternyata kita dulu pernah mengalaminya. Cuman dengan berjalannya waktu kita sering keramas nih. Akhirnya kutu rambut itu hilang karena di Hong Kong gue semuanya serba bersih. Tapi ada nih orang lokal yang nggak usah punya PRT Indo tapi dia juga kutuan. Pernah nggak sih mbak sama dengar? Intinya kutu rambut itu tidak hanya dibawa oleh teman-teman ke Hong Kong, tapi di Hong Kong pun itu sebenarnya ada juga orang yang punya kutu rambut. Tapi mereka tuh tidak sebanyak di kampung halaman. Bahkan anak kecil aja mbak, sekolah SD itu juga memiliki kutu rambut loh mbak. Entah itu memang dia dimulai dari tidak keramas, kebersihan nggak terjaga, atau dia tertular dari orang tuanya. Nah itu ada nih kasus-kasus seperti itu. Oke, semoga dengan pembahasan ini bermanfaat. Tapi intinya ingat, sampean kui mau ke Hong Kong, tolong diobati dulu jika sampean memiliki kutu rambut. Kemudian tolong rambutmu tuh jangan terlalu panjang agar sampean tuh mudah setiap hari itu keramas setelah selesai kerja atau mau tidur. Karena ketika sampean keramas setiap hari, rambutmu bersih, kutu-kutu tersebut itu tidak akan beranak pinak dengan gampang dan leluasa. Karena selepas dia beranak, sampean cuci rambut. Alhasil tidak mudah berkembang biak secara cepat. Jadi tak sarankan ke Hong Kong pertama kali tolong rajin keramas. Kemudian sebelum berangkat berubah dulu. Jika memiliki kutu rambut, potongan rambutmu pendek biar bisa keramas setiap hari. Ini yang saya sarankan buat teman-teman. Nah, untuk masalah baju yang biasanya sampean tuh di PT ketularan kutu busuk nih, tolong hati-hati. Intinya baju-baju Anda ini taruh di plastik sebelum berangkat 7 hari. Masalah koper barang ini juga harus diperhatikan. Kemudian usahakan untuk membawa semprotan anti kutu busuk. Ini yang saya sarankan. Walaupun nanti di rumah majikan nih ada juga semprotan mbak khusus untuk kutu busuk dan sebagainya. Tapi alangkah sampean baiknya nih ya berjaga-jaga sebelum berangkat ke Hong Kong. Ini yang saya sarankan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.